A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wal hikna bisolihin. Sahabat-sahabat PK Pondok Indah, selamat sore ayyuhal muminun. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Syuaib atau pelajaran dari kisah Syuaib yang ada di dalam Al-Quran. Sebagai pengantar, biasa akan saya sampaikan ini dari sisi bahasa ya. Syuaib secara bahasa. Kata Syuaib secara bahasa itu bermakna mengumpulkan, menghimpun, memisahkan, mencerai-beraikan kata berlawanan, memperbaiki, merusakkan kata berlawanan juga, tampak, muncul, lahir, menyibukkan, mengirimkan, eh, membagi ke dalam bagian-bagian, membuat bercabang-cabang, kemudian serupa pengumpulan, penghimpunan, pemisahan, apalagi perbaikan ya suku, rakyat, kaum, bangsa, berkaitan dengan kebangsaan, kerakyatan, celah di antara dua bukit. Syuaib juga berarti pemerintahan rakyat, kampung besar, tanda pada unta, kelompok, golongan, aliran, jari-jari kedua tangan, kemudian masalah yang banyak cabangnya, kemudian Syuaib juga berarti jalan, jalan kebenaran gitu ya. Nah, itu arti Syuaib secara bahasa. Nah, secara istilah itu Syuaib bisa bermakna tesis. Tesis artinya kelompok kecil yang bertugas, yang berfungsi memutuskan suatu hal dengan menguji kebenaran. Jadi Syuaib secara istilah bisa bermakna kelompok kecil atau golongan kecil yang dibuat untuk memutuskan segala hal dengan menguji kebenaran atau untuk menguji kebenarannya. Seperti sekelompok dosen untuk menguji mahasiswa ketika dia membuat sebuah sidang, membuat tesis atau disertasi. Nah, Syuaib itu adalah kelompok pengujinya gitu. Jadi kelompok kecil yang menguji sebuah kebenaran atau kebenaran sebuah teori gitu ya. Nah, Syuaib diulang sekitar 17 kali ya dalam Quran. Nah, keterangan tentang Syuaib itu ada dalam 8 surat. Ada 8 surat, yaitu di surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 85 sampai 102. Kemudian surat 9 At-Taubah, ayat 70. Kemudian yang ketiga surat 11 Hud, ayat 84 sampai 85. Yang keempat di surat 15 Al-Hijr ayat 78 sampai 79. Yang kelima di surat 26 Asy-Syu'ara ayat 176 sampai 191. Lalu yang keenam di surat 29 Al-Ankabut ayat 36 sampai 37. Lalu di surat 38 Shad ayat 12 sampai 16 dan di surat 50 Qaf ayatnya 12 sampai 15. Jadi kisah Syuaib ada di 8 surat ya, itu mutasabihatnya. Nah, sebelumnya juga perlu digambarkan bagaimana kaumnya Syuaib. Jadi Syuaib itu diutus kepada suatu kaum. Nah, bagaimana gambaran kaumnya Syuaib? Kaumnya Syuaib itu dikenal sebagai penduduk Aikah namanya. Penduduk Aikah. Ya, Aikah dari kata Aikata. Aikah itu artinya berbuat tidak baik.
menghitung-hitung atau hitungan, bakhil, kikir, terus berlaku hukum rimba gitu. Jadi berlaku hukum rimba. Itu Aikah namanya. Nah, Su'aib diutus kepada penduduk Aikah. Aikah artinya secara bahasa berbuat yang tidak baik, hitung-hitungan, bakhil, kikir, dan berlaku hukum rimba. Nah, di dalam Al-Quran itu di surat 26 ayat 176 sampai 177 ya tentang kaumnya Su'aib itu. Di surat 26, 176 sampai 177 dikatakan di situ kaumnya Su'aib itu kaumnya yang zolim. Kemudian mendustakan Rasul dan hampir sama dengan kaum Lut gitu ya. Jadi gambaran kaum Su'aib itu kaum yang zolim, terus mendustakan Rasul dan hampir sama dengan kaumnya Lut gitu. Nah, Nabi Syu'aib diutus kepada kaum Aikah pasti punya misi. Nah, apa misinya Syu'aib? Misinya Syu'aib adalah menegakkan takaran dan timbangan. Menegakkan takaran dan timbangan. Takaran namanya mizan, apa namanya mikyal, timbangan namanya mizan. Makanya Su'aib punya dua anak istilahnya tuh. Su'aib punya dua anak perempuan, Mikyal dan Mizan. Su'aib diutus membawa misi menegakkan takaran dan timbangan. Ya. Nah, kemudian juga selain Ashabul Aikah, kaumnya Su'aib juga disebut sebagai Ashabul Madian. Jadi penduduk Madian gitu. Jadi ada penduduk Aikah, ada penduduk Madian, kemudian ada penduduk Ras gitu ya. Ros, apa disebutnya dalam Qurannya disebut Ros gitu. Ya saya ulangi, jadi misi Su'aib adalah menegakkan takaran dan timbangan. Dalam bahasa Quran disebutnya mikyal dan mizan. Nah, kaumnya Su'aib diterangkan di surat 7, 8, 9. Nah, kemudian juga Su'aib diutus kepada Ashabul Madyan atau penduduk Madyan. Nah, kemudian juga kaum Su'aib disebut sebagai Ashabul Aikah tadi, penduduk Aikah dan juga Ashabul Ras atau penduduk Rosi gitu ya. Nah, kita lihat sekarang ayat-ayat yang berkaitan dengan Su'aib ya. Surat berapa tadi? Surat 7 yang pertama ayatnya 85 sampai 100 berapa tadi Bu? 102 ya? Iya, 102. Oke, bentar. Jadi diatur dulu 7 berapa? 98 89. Eh, 5. dari berapa tadi? 85. 85. Oh, ini kejauhan. Iya, silahkan. Dari mana dulu? Dari ketua kelas dulu. Ketua kelas. Halo, mana ketua kelas? Siap, Kang, siap. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka, ya, eh, saudara mereka, Su'eb, saudara mereka Su'eb. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-sekali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi
di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Oke. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka Syu'aib. Gitu ya ayatnya ya. Ya, Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan, ilah bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran." Nah, ini misinya nih. Maka sempurnakanlah takaran. Apa Arabnya? Mikyal, kaila. Nah, kita lihat. Wa auful kail ya. Kaila wal mizan. Sempurnakanlah takaran kaila dan timbangan mizan. Dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangan. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang yang beriman. Jadi Su'aib diutus ke penduduk Madian ya di sini ya. Oke. Kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka Su'aib. Su'aib diutus kepada penduduk Madian. Apa artinya Madian? Madian itu dari akar katanya Madana. Madana atau Madina. Madian atau Madina itu artinya berpikir secara kota, bukan kampungan. Itu istilahnya gitu. Jadi pikirannya ngota, tidak kampungan. Apa bahasa lainnya? Modern atau moderat, tidak apa lawan moderat, Bu? Eh, apa itu namanya? Yang moderat. Kolot. konservatif. Konservatif, tidak. Apa lawan konservatif? Modern. Moderat. Moderat. Modern. Ya, modern gitu. Lawannya konservatif. Kolot. Tidak kuno, apa kuno itu? Kolot. Kolot. Ya, jadi Madian itu dari kata Madinah artinya moderat. Berpikir moderat, tidak berpihak atau tidak konservatif. Nah, apa bedanya Madian dengan Madinah? Ini kan Madian nih, wa ila Madian. Hmm. Ila Madiana dan kepada penduduk Madian. Kalau Madian itu moderatnya udah kokoh, udah kuat. Ya, kalau Madinah itu moderatnya masih bisa berubah gitu. Karena ada taknya, di situ kan tak menunjukkan muannas. Jadi kalau Madinah itu moderat tapi masih berpihak. Berpihak kepada kelompoknya saja, Bu. Yang enggak kadang-kadang disingkirkan juga. Nah, itu ya. Jadi Madian secara bahasa artinya berpikir moderat atau berpikir modern, tidak kampungan, tidak konservatif, tidak kolot gitu ya. Nah, Su'aib diutus kepada penduduk Madian. Berarti kepada penduduk yang orang-orangnya sudah berpikir modern atau berpikir moderat. Ya. Nah, kemudian apa misinya Su'aib? Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhan. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan. Nah, karena mereka sudah berpikir moderat, maka misinya hanya menyempurnakan saja. Sempurnakan takaran dan timbangan, jangan dikurangi gitu. Jangan dikurangi takaran dan timbangannya. Jadi kaum atau penduduk Madian itu diajak atau disuruh untuk menyempurnakan takaran dan juga timbangan, kaila dan mizan.
Ketika mereka mengurangi takaran dan timbangan, maka itu bisa berefek kerusakan, kerusakan di bumi. Kerusakan di bumi bermakna merusak keriduan orang lain gitu ya. Bisa Ibu bayangkan ketika kita membeli sesuatu, waktu di toko takarannya pas, timbangannya pas. Dilihat angkanya pas sampai ke rumah, pas ditimbang ternyata timbangannya atau takarannya kurang. Hatinya gimana Bu? Ridho nggak kira-kira? Enggak. Nah itu namanya rusak Enggak. buminya. Buminya rusak namanya. Itu namanya membuat kerusakan di bumi. Jadi Kang Membuat, Ip, ya. sempurnakanlah takaran dan timbangan, maksudnya mempertahankan keadilan. Iya pasti. Itu nanti identik dengan keadilan. Jangan curang gitu Bu. Jangan berlaku curang dalam hal apapun. Jangan mengurangi gini contohnya. Kalau kita misalnya punya amanah sampaikan kalimat ini. Kalau 10 kata ya 10 kata. Jangan ditambah, jangan dikurang. Belanja ya kalau 10 kilo ya ditimbang ya 10 kilo. Jangan dikurangi timbangannya. Jangan mengurangi pertimbangannya gitu Bu. Nah, ketika takarannya kurang, timbangannya kurang, maka itu yang akan membuat kerusakan di bumi, membuat keridoan seseorang menjadi rusak. Akhirnya kan si konsumen tidak percaya lagi tuh kepada si si agen itu gitu. Nah, itu namanya rusak, Bu. Jadi keseimbangan tidak terjaga gitu ya. Iya, merusak keseimbangan namanya. Nanti keseimbang, makanya istilahnya rusak namanya. Rusak bumi ini, rusak keseimbangan, rusak keridoan, sehingga ya nanti jadi kacau nih hubungannya jadi tidak akur gitu. Nah, berarti kaumnya Su'eb atau penduduknya Madian itu sebenarnya sudah atau orang-orang yang sudah mengenal kebenaran, Bu. Atau sudah mengenal Quran sebetulnya atau mengenal aturan. Makanya tadi Su'eb diutus kepada penduduk Madian. Penduduk Madian ini saudaranya Su'eb. Kalau Su'eb artinya tesis tadi kan menguji kebenaran, penduduk Madian artinya penduduk yang sudah berpikir moderat atau modern. Tetapi mereka masih melakukan kecurangan gitu. Masih mengurangi takaran dan timbangan. Maka di ujung ayatnya, yang demikian itu lebih baik jika betul-betul kamu orang beriman. Jika betul-betul kamu orang beriman. Maknanya adalah bahwa kaum Su'aib itu sebenarnya orang yang sudah beriman. Tapi masih ada tadi, masih ada apa namanya tuh, Kurang. masih ada naluri curangnya tadi gitu, Bu. Masih ada ingin curangnya gitu. Yang Medina itu ya, Ya. yang Medina itu. Nah, yang Madinah, kalau Madinah jadi masih ada curangnya tuh, masih ada keberpihakannya gitu. Kan Apa? yang udah kokoh Matian kan. Yang masih Iya, kurang Medina, tapi di situ di kata-kata di atasnya Matian yang disuruh ya. iya, Padahal kan dia udah kokoh kan? iya. Makanya di ujung jika betul-betul kamu orang beriman. Jadi ini nguatkan keimanannya, Bu. Jadi kalau sudah moderat ya jangan berpihak lagi gitu maksudnya. Kalau sudah kalau sudah moderat jangan konservatif lagi. Karena memang pada perjalanannya itu kan dari konservatif menjadi moderat, tapi nanti moderat konservatif lagi nanti berpihak lagi. Contoh misalnya sekarang negara yang paling mengaku negara demokrasi negara mana, Bu? Contoh. Amerika. Apakah benar Enggak. demokrasi sistemnya? Bukannya Enggak. Skandinavia ya? Nah, kayak gitu dah contohnya. Bahkan negara yang mengaku negara demokrasi aja, demokrasinya tidak 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 jalan. Tidak tidak jalan. jalan kan? Tidak jalan gitu. Tetap aja ada standar ganda gitu. Nah, itu namanya gitu. Kalau udah moderat ya berjalanlah di jalan moderat itu. Kalau udah demokrasi ya tegakkan demokrasi gitu. Nah, mengakunya demokrasi, faktanya oligarki atau apa namanya tuh lawan kalau itu status quo tuh. Jadi, nah kayak gitu. Nah, ini namanya menegaskan saja gitu. Nah, apa hakikat timbangan adalah al-haq atau Al-Quran. Kaila artinya takaran atau menakar gitu ya. Nah, kalau mizan itu menimbang.
Kalau kalau timbangan kan berat tuh, berat ringan kan. Kalau takaran itu apa nakar itu sama, lebih kalau apa namanya itu berat nimbang. Kalau di liter itu apa di liter tuh? Ditakar kan? Ditakar tuh ya seperti itu. Jadi takaran timbangan tuh adik kakak sebetulnya. Oke, kita lanjut 86. Halo. Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah. Dan jangan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah, di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit. Lalu Allah memperbanyak memper- memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Oke. Nah, ini karakter penduduk Madian yang negatifnya, Bu. Jadi, karakter penduduk Madian itu adalah menghalang-halangi orang yang beriman di jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Padahal dia adalah orang yang udah beriman tadi, udah tahu aturan tuh. Tetapi dalam perjalanannya ya tadi manusia ada penyimpangannya tuh gitu. Ya, wala taqudu bikulli sirotin. Wala taqudu janganlah kamu duduk. Apa ini artinya kan? Janganlah kamu duduk. Nggak halangan jalan, Bu. Janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan cara menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah. Kok ada takudu, kok ada itu artinya duduk berdiri. Gimana duduk, duduk berdiri itu? Menahan. Kok ada juga artinya menundukkan. Kok ada berarti kehilangan atau kematian suaminya. Kok ada juga artinya menghadang, Bu. Jadi ada orang yang suka menghalang-halangi atau menghadang namanya. Kok ada juga artinya mengendurkan semangat. Kok ada juga berarti mendiami, menghalang-halangi sama. Ya, atau duduk-duduk tapi menghalangi orang. Kalau dalam istilah kita tuh tong sok diuk dina panto ngahalangan batur disinong tot jodo gitu kan. Nah, kok ada di situ lebih kepada duduk tapi menghalangi orang Jalan. orang Pamali, cenah. pamali gitu. Nah, tapi ini artinya ya, artinya lebih luas dari itu ya. Iya. Lebih luas dari hanya itu aja gitu. Kok Tapi kan ada pasti pasti ada orang yang kayak gini, Kang Ip. Justru bukannya ini cobaan kita. contoh gini Bu, contoh gini. Kan kan ada wartawan tuh Bu, ada wartawan. Kemudian wartawan tadi mencari berita. Ya, lalu itu si beritanya disiarkan. Ya, tetapi orang yang disiarkan tidak terima. Akhirnya itu si wartawannya berapa orang tuh? 4 orang dibunuh, dimasukin ke rumahnya, rumahnya dibakar. Katakanlah isunya rumahnya kebakaran dan 4 orang mati di dalamnya gitu kan. Itu kan menghalang-halangi Bu, menghalangi kebenaran namanya. Jadi ada orang yang menyuarakan kebenaran terus diganggu, dihalang-halangi gitu Bu. Paham ya? Ya, Halo? ya, 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 ya. Tapi kenapa dia bilang gini, ingatlah waktu dulunya kamu berjumlah sedikit. Hubungannya apa ya? Iya kan gini. eh Gimana ayat ini? Janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalangi orang yang beriman di jalan Allah. Dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Dan ingat di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit. Lalu Allah memperbanyak jumlahmu. Ya kayak tadi, misalnya ada sebuah negara ingin mendirikan sebuah negara demokrasi. Awalnya ide demokrasi kan tidak mudah, Bu. Awalnya kan susah tuh karena mesti mengganti mengganti sistem, mengganti pemerintahan, mengganti banyak hal kan. Tapi kan lama-lama tuh diterima tuh sistem ya.
Katakanlah sistem demokrasi diterima sekarang dari sistem kerajaan misalnya ke demokrasi, dari sistem apa saja republik misalnya. Nah, sekarang kan udah jadi sebuah lembaga nih, institusi kan, negara demokrasi atau negara hukum. Tapi dalam perjalanannya kan tadi banyak oknum, Bu. Banyak oknum ketika demokrasi benar-benar ditegakkan, ketika suara rakyat kemudian benar-benar diberikan leluasa, tetapi kemudian dibungkam tuh gitu. Itu namanya dulu kamu sedikit, sekarang kamu udah banyak kamu kenapa jadi sombong gitu. Dan apa namanya? Ketika orang mulai menyuarakan kebenaran, kenapa kamu bungkam gitu. Itu kan seperti gitu, Bu. Kalau dulu zaman Orba itu kan ah katakanlah wartawan tuh kan dibatasi, berita dibatasi. Itu kan dibatasi tuh, namanya dibungkam. Jadi suara rakyat tuh dihalangi. Jadi diberi kebebasan tuh kan. Bebas, orang bisa bebas bersuara tuh. Tapi dalam perjalanannya suara itu dibungkam lagi tuh. Dulu kamu sedikit, sekarang kamu udah banyak kamu jadi berkuasa dan berkuasa menjadi sewenang-wenang. Itu kan kayak kayak gitu Bu, biasanya. Perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan, gitu ya. Sirat itu jalan artinya, jadi jalan kebenaran gitu ya. Ya begitulah manusia. Cek Bu Papi mah, kena aku awah gingsir. Waktu sedikit berjuang, waktu banyak, ketika udah banyak jadi sombong gitu kan. Waktu dia waktu dia minoritas, oh baik, pas minoritas jadi jahat. Nah, itu karakter negatifnya seperti itu. Memang ada aja, makanya diutus Su'aib kepada kaum kaum Madian untuk tadi meluruskan hal yang itu, yang tadi yang tidak tidak baiknya gitu. Oke, ayat berikut 87. Jika ada segolongan daripada kamu beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita, dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Jika ada segolongan, segolongannya Ta'ifah, Ta'ifah. Jika ada segolongan daripadamu, Ta'ifah itu sama dengan tawaf, Bu. Kalau tawaf kan berputar-putar ya. Tawaf itu berputar. Kalau Ta'ifah artinya segolongan yang berputar-putar. Jika ada segolongan daripada kamu beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman. Ini mah sunatullah, setiap kali ada Rasul diutus, tidak semuanya beriman. Ya, ada yang beriman kepada apa yang diutus itu, juga ada yang tidak beriman. Dari dulu ya begitu. Maka bersabarlah hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita. Dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Apa maknanya gitu? Ya kan tugas Nabi, tugas Rasul hanya menyampaikan. Nah, setelah menyampaikan ya bersabar ketika ada yang menolaknya. Sampai Allah menetapkan hukumnya. Siapa Kang yang Ip, benar, hukum, siapa yang hukum, salah. hukumannya tuh seberapa cepatnya sih? Ya Kan kita sudah, bersabarlah. Seberapa ya cepatnya? sampai Allah mendatangkan keputusannya, Bu. Iya, tapi selama kita masih hidup kah? Apa nanti-nanti kalau kita udah mati kah? Nanti kan kita nggak lihat jadinya. Jadi Iya, makanya kewajiban Rasul hanya menyampaikan. Sisanya diserahkan kepada Tuhan. jadi Ya, nggak ayat. ada kepuasan ya sebenarnya Rasul tuh nggak melihat ada kepuasan ya. Sebetulnya kan dia juga gambling, Bu. Ya, aku juga nggak tahu gitu. Ini misalnya gini, contohnya ini contoh ayatnya ya. Contoh ayatnya. Ya, boleh Mbak Siska. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau berikan kepadaku. Mengatakannya yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan, angkat aku. Engkaulah yang mengawasi mereka.
dan Engkau adalah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi kita meninggal, sampai kita meninggal pun, kita belum tentu melihat Belum hukuman itu. tentu, belum tentu melihat akibat itu, Bu. Nggak puas dong ya? Ya, Nggak puas ya? ya makanya. Nggak puas dong. Iya, nggak puas. Ini ayatnya ini contohnya. Bentar-bentar. Nah ini dari 109 lah. Oke. Ingatlah, hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Itu aja nggak tahu, Bu. Iya, iya, iya. Jadi cuman ngelempar aja nih, saya Lem, ajarin kamu gini, gini, gini. Terserah kamu ntar gimana. iya Gitu. lemparin aja. Jadi nasibmu nanti ya tergantung Tuhan aja gitu. Lah iya. Ini contoh gini. Ini kan Peki ini kan pengajiannya kan di-share di YouTube ya, Bu ya. Nah, Di posting apa di upload di YouTube kan. Kan saya juga ah, nggak tahu mana yang siapa yang nolak, siapa yang nerima, siapa yang hari. Kan nggak tahu juga. Pokoknya lempar aja. ah, Gitu. Ingat di waktu Allah mengumpulkan para rasul. Allah bertanya, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Para rasul menjawab, aku tidak tahu. Ya, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Ya, bisa saja orang pura-pura terima. Atau bisa saja orang pura-pura menolak. Rasul Rasul pun nggak tahu Bu, siapa yang nerima, siapa yang nolak. iya. Makanya di 107-nya, ya udah, kalau begitu, ya aku serahkan kepadamu. Aku menjadi saksi terhadap mereka selama mereka berada di antaraku. Betul nggak? Ah, Saya hanya bisa, gini katakan gini, kata Rasul tuh. Aku hanya menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Yang aku tahu nih, setiap pengajian nih, misalnya gitu Bu, ah, setiap pengajian si A selalu ada, si hmm, B selalu ada gitu Bu. Oh, kalau begitu berarti saya berbaik sangka nih kalau mereka menerima seruan ini. hmm. Nah, sementara orang-orang yang tidak selalu hadir, aku juga nggak tahu apakah mereka menolak atau mereka punya halangan atau aku nggak tahu gitu bahasanya Bu. Jadi tugas mereka apa namanya berhasil atau tidak berhasil, dia udah nggak tahu ya. Nggak tahu tugasnya hanya menyampaikan, bukan memaksakan kaumnya menerima gitu loh Bu. Hmm, Ya sekarang gini aja Bu. Sekarang contoh nih. Ini apa namanya tuh grup WA Peki Pin itu kan 32 Bu. ya, Dari 32 yang gabung kan, yang ada di ya, grup. Ini kan pasti semuanya baca tuh. Undangannya kan pasti baca kan? ya, Karena kan ada di grup. Berapa yang komen, berapa yang hadir. ya, Itu sebetulnya, tapi saya nggak boleh menghakimi. Jika dia masih masih respect, dia masih peduli, kalaupun tidak hadir kan ada ini ada kata-kata maaf saya nggak bisa hadir kan itu ya. ya, ya. Sisanya gimana sisanya? Kan Cuek. sisanya nggak tahu mereka tuh nggak bisa itu kenapa gitu. Karena tidak ada konfirmasi. Ya, Nah, waktu contoh waktu Zoom ini kan, saya kan kirim-kirim linknya kan. Ibu Popi jawab hatur nuhun, Bu Aka jawab hatur nuhun, Ibu Rata hatur nuhun, insya Allah hadir. Ibu Ida bilang nuhun gitu kan. Ibu Gadis juga sama. Yang lain, ya Pak Gatot, Alhamdulillah, terima kasih. Nah ini konfirmasinya datang apa enggak? Enggak ada berita. Alhamdulillah aja. Insya Allah, kalau kalau insya Allah hadir kan, oh berarti hadir nih. Bu Ratna jawabnya kan itu. Insya Allah hadir yang lain. Alhamdulillah, terima kasih. Ini kan belum tentu, belum. Ini insya Allah apa Alhamdulillah mau hadir, apa Alhamdulillah diingetin. Nah dari 32 ini yang komen berapa?
Bu Popi, Bu Aka, Bu Ratna, Bu Ida, Bu Gadis, Pak Gatot. Mbak Siska, 5. Sisanya saya nggak tahu. HP-nya rusak, Pak. Apa HP-nya rusak atau grup. Terlalu berbaik sangka ya. Kan kita mesti berbaik sangka, oh mungkin. Tapi secara apa ya namanya? Secara apa namanya? Adab lah Bu ya. Adab, adab tuh tata krama. Bisa datang ada konfirmasi, nggak bisa datang juga ada konfirmasi. Ketika nggak ada konfirmasi gimana Bu? Aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah mereka. Kenapa? Karena aku bisa melihat siapa yang respon, siapa yang tidak ada respon. Setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Dan ketika nanti Tuhan nanya nih, Tuhan nanya, misalnya, kan gitu, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Para Rasul pun menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Aku nggak ngerti juga, aku nggak tahu juga kenapa mereka tidak tidak ikut. Kenapa mereka tidak ikut menghadiri? Apakah ada alasan ini? Gitu. Saya juga kan nggak mau ngoreksi itu. Tidak mau. Kenapa tadi? Kenapa nggak ikutan? Kan ngapain juga Bu capek, Ya, ya ya, ya, kan ya. gitu. Nah, itu ini kan ini contoh sederhana gitu Bu. Ah, Ya. artinya gini, jika ada kembali ke surat Su'aib lagi, 7 berapa tadi? 7, 787. 86, hah? 87, Bah. 87. Nah, 87. jika ada segolongan daripadamu yang beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak percaya, tidak beriman, maka bersabarlah. Ya, diterima syukur, nggak diterima, ya syukur juga, alhamdulillah gitu ya. Kewajiban Rasul menyampaikan. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima juga, alhamdulillah. Karena kewajibannya sudah Ya, tertunaikan. Maka bersabarlah hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita. Apa hukumnya? Aku juga tidak bisa menetapkan itu, Bu. Itu hak Allah memberikan hukum itu. ya. Hukumannya apa? Saya juga nggak tahu. Nggak tahu juga nggak peduli ya. Pokoknya ya, dihukum aja gitu ya. Ya pokoknya mah aku mah menyampaikan aja gitu. Heeh. Selanjutnya kan terserah terserah engkau ya Allah gitu. Ya, Dan ya, engkau ya. yang tahu, engkau yang maha tahu siapa di antara mereka yang menerima dan siapa yang menolak kan? Ya, ya. Nah, nah saya sendiri kan nggak bisa mengklaim menghakimi. Oh si A nolak nggak bisa juga. Ya udah, Menerima tapi nggak ngerti kumaha tuh kan. ya Menerima, misalnya ya, yang disampaikan diterima, tapi kadang-kadang kan nggak ngerti. Itu iya. gimana? Tadi kata Ibu Ratna, memang perjalanan jiwanya berbeda. Iya. Kan ada saatnya, semuanya kan ada saatnya, ada waktunya, Bu. Iya. Tapi kata sabar paling saya benci, Pak. Kang Ip, Ya, kata sabar paling saya benci. iya makanya jangan dipakai sabarnya, pakainya kata syukur. Ya, jangan menggunakan kata yang kita tidak suka. Jadi bersyukurlah. Jadi kalimatnya diganti berterima kasih, Bu. Terima kasih masih diberi waktu. Nah, Terima kasih ya, masih ya, ya, diberikan sehat bisa bergabung gitu, Bu. ya, 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 jadi syukurnya yang dilihatnya gitu. ya, ya, ya. Oke, gitu. Delapan Hai, tujuh delapan delapan lanjut. siapa? Bu Popi mau nunjuk, soalnya panjang nih. Oh, iya, siapa? Ada beratnya mungkin ya? Oh, Oke, enggak. monggo. Ya, Tuhan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf ayat 88. Pemuka-pemuka dan kaum Syuaib yang menyombongkan dan berkata, sesungguhnya kami akan mengusir kamu, hai Syuaib, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami, kecuali kamu kembali kepada agama kami. Berkata Syuaib, dan apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak menyukainya? Nah, pemuka-pemuka dan kaum Syuaib yang menyombongkan atau yang sombong berkata,
Sesungguhnya kami akan mengusir kamu, hai Su'aib, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota ini, kecuali kamu kembali kepada agama kami. Agamanya menggunakan milah. Milah itu tata cara metodologi jalan ya. Su'aib berkata, apakah kamu akan mengusir kami? Kendati pun kami tidak menyukainya. Qala awalau kunna karihin. Karihin karoha artinya makruh. Makruh itu sesuatu yang tidak disukai. Sukai. Makruh itu yang tidak disuka. Kalau karihin tidak suka. Jadi kaumnya Su'aib itu punya tiga karakter. Pertama sombong. Kenapa mereka sombong? Karena mereka merasa dirinya udah paling Berpikir moderat, modern. paling moderat, Bu. Samalah datang orang kampung ke kota, ceramah di orang kota, Bu. Siapa lu orang kampungan gitu, Bu. Jadi sombongnya keluar tuh. Hmm. Nah, karena Hmm. sombong itu jadi tidak ngotak lagi, jadi kampungan lagi tuh. Itu namanya orang kota tapi kampungan namanya. Kampungan. Sombong. Jadi kaumnya Su'aib itu pertama sombong. Yang kedua, karakternya apa? Suka mengusir orang-orang yang beriman dan mengajak kembali kepada milahnya. Milah itu berarti orang itu sudah punya tata cara, udah punya metodologi, tidak mau mengikuti cara orang lain. Jadi memaksakan juga sih, memaksakan diri itu tidak menghargai metode yang lain gitu. Nah, ini karakternya kaum Su'aib. 89. Baru dua tuh, Kang, karakternya. Satu lagi apa, Kang? Sombong, Suka mengusir tadi. Bukan mengusir istilah. orang yang komitmen dan mengajak Mengajak kembali untuk kepada kembali milah kepada dia, agama. gitu. Kepada milahnya dia sendiri gitu. Jadi memaksakan kehendak, Bu. Oh, maksa. Memaksakan kehendak harus seperti dia gitu. Nah, gitu. Oke, lanjut. 89. Sungguh, sungguh kami mengada-ngadakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu. Sesudah Allah melepaskan kami daripadanya. Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendakinya. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Ini kaminya siapa, Bu? Kaumnya Su'aib atau Su'aib? Kaumnya Su'aib. Kaumnya Su'aib. Karena kan kami ya, kan Ya, Su'aib, kan Su'aib mengajak kaumnya supaya menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil tadi. Tetapi kaumnya sombong, sombong. mengusir orang-orang yang beriman dan mengajak Su'aib dan kaumnya kepada milahnya dia. Nah, kami atau sungguh kami mengadak-ngadakan apa namanya? Qadif taroina, fataro. Ya, fataroina. Sungguh kami mengadakan kebohongan terhadap Allah jika kami kembali kepada milahmu sesudah Allah melepaskan kami daripadanya. Ntar dulu, ini kaumnya apa Su'aib yang menjawab nih? Allah yang berdoa. Kayaknya Su'aib nih ya, kayaknya sih. Ya gini, kan Su'aib mengajak kaumnya menegakkan takaran dan timbangan. Jangan merusak Timbangan. keridhaan. Terus kaumnya sombong dan Sombong. mengusir orang yang beriman dan mereka mengajak kepada milahnya kan? Nah, Ya. kayaknya Su'aib nih menjawab, kayaknya nih coba lihat. Sungguh kami mengadakan kebohongan terhadap Allah jika kami kembali kepada milahmu. Ya, Hmm. oh berarti ini jawaban Su'aib dan orang yang beriman. Beriman. Kami kembali kepada milahmu, berarti kami mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesudah Allah melepaskan kami daripada itu.
dan tidaklah patut kami kembali kepadanya, kepada milahnya kaum Syuaib tadi, kecuali jika Allah Tuhan kami menghendakinya gitu. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah saja kami bertawakal. Oh, ini berarti jawabannya kaum Syuaib dan kaumnya. Itu ya. Dan kaumnya Nah, kaumnya. yang beriman, Kepada yang Allah beriman. sajalah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak. Dan engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Ya, Berarti terjadi adu argumen, Bu, antara ya. Syuaib dengan kaumnya Syuaib. Kan kaumnya Syuaib tadi orang yang sudah berpikir moderat kan? Udah berpikir moderat, udah modern, udah ngotak, Bu. Nah, ketika ada saran, ketika ada nasihat dari seseorang nih, itu mereka tidak langsung terima kan? Apalagi yang menasehatinya itu orang yang bukan orang terpandang gitu katakanlah. Maka terjadi perdebatan antara kaumnya Syuaib dengan Nabi Syuaib dan orang yang beriman gitu Beriman. ya. Samsin oke ya? Oke. Ya. Nah, sekarang lanjut ayat berikut. Pemuka-pemuka kaum Syuaib yang kafir berkata, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu tentu kamu jika berbuat demikian menjadi orang-orang yang merugi. Nah, pemuka-pemuka Nah, ini kaum pemuka Syuaib yang kafir. yang kafir, yang sombong tadi ya. Yang sombong tadi, karena sombong pasti kafir kan, seperti iblis. Aba Ya, wastakbaro wa kana minal kafir. Ketika orang sombong, maka nanti kesombongannya akan diri menutup diri dari kebenaran. dari Allah. Dari Allah. Apalagi dia merasa dirinya udah paling pintar tuh. Pasti akan sulit untuk bisa menerima masukan dari orang lain, gitu nggak? Kalau sudah Iya, sombong, ya. sombong. Jadi makanya disebut pemuka di sini. Malah malah itu kan para pemuka, para inohong, Bu. Inohong di Bojong Rangkongnya itu, para pejabatnya, para itunya. Ya mana mau dia menerima nasihat kan? Gitu. Pemuka-pemuka kaum Syuaib yang kafir. Kenapa kafir? Karena sombong. Kesombongannya menutup diri mereka, menutup diri dari kebenaran. Mereka berkata, sesungguhnya jika kami, apa nih? Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, Kamu mengikuti ini kamunya ngomong ke siapa nih? Pemuka-pemuka kaumnya kaum kaumnya Syuaib si yang Syuaib kafir itu berkata, yang kafir. kepada sesamanya. Iya, sesamanya. Berarti sesama kaumnya nih. Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu jika berbuat demikian termasuk orang yang rugi. Rugi. Jadi sesama sesama kaumnya Syuaib pemuka tadi bilang, Kamu kafir. kalau kamu ikut Syuaib kamu rugi loh. Emang dia siapa gitu kan? Emangnya dia siapa? Nah, itulah penolakan. Ketika ada kesombongan, maka buahnya ya tadi kafaru itu menolak kan. Oke, kita lanjut 91-nya apa nih ceritanya? Kemudian mereka ditimpa gempa. Maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Kemudian mereka ditimpa Akhirnya, goncangan. Ini artinya gempa ya. Rojbah itu gempa diartikannya. Kemudian mereka ditimpa goncangan, maka jadilah mereka bergelimpangan di dalam kepusingan mereka, Bu. ayat dirinya kepusingan diri ya. Iya. Kemudian mereka ditimpa goncang. Goncang gimana? Satu sisi ini yang disampaikan Bingung jadinya. iya yang disampaikan Su'aib ini benar nih satu sisi karena mereka udah berpikir moderat sebetulnya. Tapi di Ya, sisi lain karena kesombongan dia tuh, karena mereka merasa dirinya penguasa atau pejabat atau para pemuka, kalau pintar. mereka manut sama Su'aib, gengsi dong gitu tuh. Nah, Mm-mm. lalu mereka kan menolak kebenaran kan? Nah, dengan Ya, menolak itu mereka ditimpa kegoncangan, jiwanya goncang nih. Diterima goncang. gimana, ditolak gimana, Bu? Jadi goncang sendiri tuh.
Nah, maka jadilah mereka bergelimpangan di dalam kepusingan mereka sendiri. Jadi mereka pusing sendiri tuh, Pusing sendiri. Ya. pusing sendiri gitu ya, karena mereka tidak terbuka. Bingung. Rojepah itu artinya bergoncang, berulang-ulang, rontok, kemudian apa namanya kejang. Salah satunya juga artinya gempa, bergetar, gemeter gitu, ya bergoncang artinya. Nah, guncang itunya, guncang jiwanya gitu. Hmm. Jasimin, fi darihim jasimin. Jasim itu jisim, diartikannya rumah di sini. Fi darihim jasimin, diartikannya bergelimpangan di darnya. Dar itu artinya dawaro. Dawaro itu artinya berkeliling, berulang, pusing, pening gitu, Bu. Faas, Galau kali ya, Pak. ya, Galau Iya, antara nerima apa kalau enggak, bingung. bingung. ya, faas Ya, tahu bingung. maka jadilah mereka fi darihim dalam keadaan pusing, Bimbang. dalam Mm-mm. keadaan bimbang, Bimbang. apa bermuter-muter gitu. Daur tuh kan daur, berputar-putar tuh, berputar, Maju berkeliling, kena, mundur kena. berpusing-pusing. Fi jasimin, ya, dalam jasimnya. Diartikan jisimnya kan di sini rumah nih. Dalam Ingat. jasadnya dia sendiri-sendiri maksudnya ya. Mm-mm. Bergelimpangan di dalam rumahnya. Fi darihim jasimin, di rumahnya bergelimpangan. Maknanya kan tadi terjemahnya gini. Karena mereka sombong, kemudian mereka menutup diri, tidak mau menerima nasihat, masukan, informasi dari Su'eb. Nah, itu membuat mereka menjadi goncang. Dan mereka bergelimpangan dalam kepusingan. Jadi guling gasahan, galau lah. Galau. Jasim itu bisa berarti mayat, Bu. Ah, mayat, jongkok, mendekam, tubuh, bangkai gitu ya. Ya, bodoh, pandir itu, Bu. Pandir, Jasad ya, wadahnya gitu ya. ya pandir kayak 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 Mm-mm. kayak apa namanya itu? Kayak zombie-zombie. Ya, Hmm. nah gitu. Mm. Dan begitulah akibat ketika orang menerima apa menolak kebenaran tuh, Bu. Pasti di dalam dirinya ada goncangan tuh, gitu ya. Ada goncangan jiwa. Ada goncangan jiwa, ditolak gimana, diterima gimana. Kalau diterima masa iya, atau gitu kan, ditolak ini benar gitu. Hanya mereka sendiri bingung tuh dalam Tertekam juga ya. ya bergelimpangan dalam kepusingan atau pusing-pusing. Ya, oke lanjut. Ayat Ini 92. yaitu orang-orang yang mendustakan Su'aib seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu. Orang-orang yang mendustakan Su'aib, mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya, Orang yang bingung itu tadi ya. ya artinya gini. Apa azab yang diterima kaum Su'eb adalah mereka ditimpa gempa atau mati di dalam rumahnya. Apa bahasanya mati? Mati kutu. Jadi mati dengan jadi mereka membunuh membunuh dirinya sebetulnya, mati di dalam rumahnya sendiri gitu. Orang-orang yang mendustakan Membunuh Su'eb potensi. ya seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu. Orang-orang yang mendustakan Su'eb itulah orang yang rugi. Ini Ya, analoginya apa nih Kang Ip? Seolah-olah belum pernah berdiam di kota itu tuh. Mau ngomongin apa tuh? Apa seolah-olah tidak kenal sama Suebnya? iya gini. Orang yang mendustakan Su'eb, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu. Apa yang gini, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rencanakan, apa yang menjadi kebanggaan mereka tuh pikirannya tadi, Bu. Ternyata itu apa tidak membuat mereka merasa itu rumahnya gitu. Padahal prinsip itu sudah dipegang sama mereka. Tapi ketika ada informasi baru, ternyata ini nggak ada apa-apanya gitu. Ternyata ini salah nih. Nah, seakan-akan mereka belum pernah tinggal di kota tadi namanya. Jadi maksudnya seolah-olah mereka terasing gitu, lah, kayak merasa terasing. Nah, kalau Gimana? lihat gini kan, Madian itu kan menunjukkan kepada tempat, Bu. Kotanya ya. Ya. Madian itu kan kotanya, kota modern.
Nah, Kota modern harusnya penduduknya juga berpikir moderat. modern. Modern. Nah, Moderat kan? Nah, nah, ini kotanya modern, tapi pemikiran penduduknya nggak moderat. Gimana, Bu? hmm, Jadi istilahnya seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu. Padahal mereka tinggal di kota, tapi pola pikirnya kampungan gitu, Bu. Gimana ya? Intinya asing aja ya Pak ya di situ. Nah, nah, terasing di kotanya sendiri gitu. Iya. Karena mereka menolak informasi gitu. Nah, azabnya apa? Mereka sendiri bingung gitu. Dengan pikirannya sendiri yang menolak tadi sebetulnya. ya. Oke, lanjut 93. Maka Su'aib meninggalkan mereka seraya berkata, Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir? Ya, maka Su'aib meninggalkan mereka. Kasihan, Setelah mereka menolak, sombong, bahkan mengusir, ya udah hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu risalah Rob. Risalati Robbi. Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu risalah. Risalah Robbu. Ketentuan-ketentuan, aturan-aturan tentang sebuah hukum sebab akibat di alam semesta. Rob kan artinya kan aturan atau hukum sebab akibat. hukum alam. Hukum alam. Aku telah menyampaikan sebuah hukum nih, hukum alam lah atau hukum sebab akibat nih. Akibat Dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Aku sudah memberi nasihat nih. Lalu kamu kafir, kamu menolak. Ya sudah. Bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang sudah menolak? Nah, maka Su'aib kemudian meninggalkan mereka, Bu. Ya, ya, gitu. Karena aku sudah keluar dari Madian, keluarlah dari pola ditolak. pikirnya, nggak keluar dari pola pikir mereka gitu, yang menolak kebenaran tadi gitu, atau keluar dari kota Madian tadi. Ya, coba kita lihat cerita berikutnya. 94. Kami tidaklah mengutus seseorang nabi pun kepada suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dengan rendahkan diri. Nah, jadi diutusnya rasul pada setiap negeri dan negeri Pasti tersebut ditolak. penduduknya ditimpa kesempitan. Gini, gimana kalimatnya? Kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan, baksa, dan penderitaan, supaya mereka tunduk dan merendahkan diri. Artinya gini, ketika diutus rasul di sebuah negeri, lalu rasulnya didustakan, maka akan ditimpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan. Kenapa? Supaya mereka yadorroun, supaya mereka rendah hati atau merendahkan diri atau merendahkan hati mereka gitu. Supaya mereka nggak sombong lagi gitu. Kadang-kadang gini, orang itu baru sadar kalau sudah kejedot, betul nggak, Bu ya? Kalau Iya. udah Nah, kejedot, kalau udah jatuh, baru dia sadar gitu ya. Memang sadar, memang ya, mesti begitu kayaknya ceritanya. Negeri ini baru akan ngaji. sadar kalau iya, negeri ini akan sadar kayaknya kalau udah kejedot nih gitu. Ya, terutama para ininya, para para petingginya nih. Oke, lanjut 95. Kemudian kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan sehingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Dan mereka berkata, sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasai penderitaan dan kesenangan. Maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan sekonyong-konyong, sedang mereka tidak menyadarinya. Kemudian kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan. Kan tadi ketika Rasul didustakan, maka kaumnya akan Ada ditimpa kesempitan kesempitan dan penderitaan kan supaya merendahkan diri. diri. Kemudian kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan. Akhirnya kan balik lagi tuh kesenangannya.
Nah, hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak, berlimpah, makmur lagi nih. Makmur lagi. Berlimpah, makmur. Setelah makmur, mereka ngomong, sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasakan penderitaan dan kesenangan. Maka, jadi mereka sombong lagi nih. Mm-mm. Sombong lagi. Ketika mereka sombong lagi, maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan sekonyong-konyong. Sedang mereka tidak menyadari. Artinya ketika kembali sombong, ya akan runtuh lagi nih. Kan Jadi ada nah, kesenangan yang ada sudah dicapai, ya kacau lagi. ada hukuman lagi. Ada hukuman lagi berikutnya gitu. Nah, 96. Nah, 96 nih. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Artinya ketika terjadi kesulitan, kesengsaraan, bencana di sebuah negeri, yaitu menunjukkan kalau penduduknya itu sombong tadi, Bu. Sombong, Dan mengingkari, tidak beriman. tidak beriman tadi. Jika Dan penduduk negeri itu beriman, bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan berkah dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, mendustakan Rasul tadi. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi semuanya perbuatan sih. Perbuatan penduduknya sendiri gitu. Kang Ip, umpama Ya, mayoritas yang berbuat itu, tapi ada minoritas yang tidak. Tapi yang minoritas kena juga imbasnya. Gimana? Nggak adil dong ya? Lah, hilang dia. jadi hukumnya gini. Ini hukumnya ya. Kalau kita lihat suratnya 30 apa 24 55 Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nur ayat 55. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dan dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Hukumnya Bu, ini hukumnya ya. Pilih pemimpin yang beriman, pasti rakyatnya ikut beriman. Pilih pemimpin yang jujur, baru nanti rakyatnya ikut jujur. Atau nih, ketika rakyatnya beriman dan rakyatnya jujur, maka pasti akan diangkat pemimpin yang beriman dan pemimpin yang jujur. Yang mana yang benar? Maksudnya Pertama, rakyatnya jujur jadi. Rakyatnya beriman dan Ketika jujur dulu, baru nanti akan lahir pemimpin yang beriman dan jujur. Nah, Atau pilih dulu itu pemimpin yang jujur, nanti rakyatnya ngikutin. Yang mana yang benar? rakyat beriman dulu, Nah, baru hukumnya memilih begitu, Bu. pemimpin. Jadi gini, ketika di sebuah negeri pemimpinnya zolim, ya, itu tanda apa, Bu? rakyatnya zolim. Rakyatnya Berarti jolim. rakyatnya masih zolim. Ketika di atasnya nih, para pemimpinnya nggak jujur nih, korupsi, koruptor, penjahat, apa mananya, Bu? Ya rakyatnya masih koruptor, berarti Ah, ikut koruptor. kenapa? Karena yang mengangkat mereka siapa? Rakyat Para koruptor. tapi gini, Para kalau koruptor. kalau Nah, kalau buat yang minoritas gimana ya? iya, ini hukum 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 satu Jadi ya, kena ya. imbas. Ya, ini hukum satu dulu. Hukumnya, ketika rakyatnya beriman, maka pasti pemimpinnya akan lahir beriman. Beriman. Karena ini janji Allah.
Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman. Ketika Beriman. orang-orang beriman, nanti penguasa mereka juga beriman. Ah, Iman. Nggak mungkin lah penjahat. Kalau rakyatnya penjahat ngangkat orang baik, nggak mungkin, Bu. ah. Oke? Hmm. Nah, hukum yang kedua. Tapi kan tidak semuanya jahat. Nah, Ada yang baiknya nih. ya. Nah, pertanyaannya, orang-orang yang baik-baik baik-baik ini bersuara atau silent? Itu pertanyaannya, Bu. Banyak yang silent. Kalau Nah, kalau banyak atau bisa banyak yang silent, bisa bersuara tapi memang tidak terdengar, didengar. heeh. Ya, karena zolim. Makanya tadi berarti Pemimpin yang banyak yang zolim. zolimnya. Iya. Nah, 8 ayatnya, bentar, 25. Nah, 25, ya, 8, 25. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anfal ayat 25. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Hmm. Artinya ketika bencana sudah turun, apa hanya menimpa orang yang zolimnya saja? Enggak, yang enggak zolim Tidak. kena juga Nah, dong. yang Yang nggak nggak zolim zoli juga kebagian. kena Jika imbas. mereka silent, Bu. Halo? Hmm. Iya. Nah, jadi harus ada kepedulian memang dari orang-orang yang masih punya hati nurani nih, menyuarakan kebenaran, walaupun dengan resiko pahit tadi, Bu. Risikonya kalah juga kan? Iya, resikonya pahit memang. Kayak wartawan yang di Kalah. Medan dibakar hidup-hidup di rumahnya sendiri. Ya itulah resiko menyampaikan kebenaran. Memang tidak mudah gitu. Tapi mesti ada orang yang jadi pahlawan Bu dalam hal itu. Nah, jika orang-orang baik diam, datang azab ya kebagian. Jadi yang penting usaha gitu ya. Ya tadi seperti Nabi, aku sampaikan aja, diterima syukur, enggak ya itu urusan mereka kan gitu. Hmm. Makanya Hmm. makanya Su'aib tadi setelah menyampaikan lalu ditolak, pamit enggak? Pamit. Pamit. Kenapa? Karena tahu resiko. Keluar dia. Ketika kebenaran didustakan, maka bencana nanti akan menimpa. Ya udah, aku tinggalkan kamu deh. Aku sudah menyampaikan ya. Ah, lari kemana? Ya, Lari kemana kita? ya lari pola pikirnya tidak ngikutin mereka. Nah, coba lihat ayat berikutnya nih 797-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Araf ayat 97. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Tidurnya nyaman gak, Bu? Enggak kan? Enggak nyaman. Nggak Mestinya sih nyaman. enggak, mestinya enggak, tapi kok hidupnya masih nyaman aja ya. Kelihatan, Kelihatannya, kelihatannya, kelihatannya. Oh, oh. Di dalam kelihatannya dirinya tuh, kayak tadi tuh goncang. kelihatannya. Coba lihat. Kita lihat, lihatnya dia banyak banyak duitnya, banyak utangnya, Bu. Hmm. Ya, nih contoh ayatnya nih. Kan kelihatannya, Bu. Ibu mau baca? Ya, Ibu Siska, monggo. Oh, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang jiwa mereka, sedang mereka dalam keadaan kafir. Ya, Kan? janganlah harta benda dan anak mereka menarik hatimu. Jangan terpesona sama yang lahiriahnya, Bu. Iya, iya, iya. Tapi Hartanya berlimpah, pengikutnya banyak. Kita ya, nggak tahu batinnya Hmm. gimana, Bu. Goncang. tapi kan gitu, apa namanya, peringatan udah dikasih sama Sued kan ya. Hmm. Tapi itu kok masih aja tidak tidak yakin mereka atau tidak tidak mau tahu mereka bahwa akan ada timpalan dari hukuman dari Tuhan yang berat gitu loh. Kok nggak ada itu di otak mereka. Ya kan tadi tertutup hatinya gimana Karena tuh, Bu? sombong. Iya, tapi kok Karena banyak yang sombong. tertutup hatinya Udah kan. ketutup gimana? Banyak yang tertutup itu kan. Banyak gitu. Sampai sampai hancur. Ini ada ayatnya lagi nih. Surat 6, 123. Dan demikian kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya
dalam negeri itu dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Nah, Ya, bahaya. gimana nyadarinnya, Bu? Hmm. Susah. Emang 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 udah dikasih otak bego aja sama Tuhan ya. Iya, udah aku tutup gimana? Mereka tidak tidak akan sadar, makanya tadi Dan mereka nggak dan i- sadar. dan, i- dan itu udah destiny mereka. Itu udah destiny itu apa ya? Apa ya? Nasib, Nasib. Nah, Udah, jalan udah, hidup. ah, itu bukannya udah suratan, udah udah tertulis prinsip. sama Tuhan bahwa mereka akan tertutup gitu loh. Nah, ini ayatnya, baca. Dan di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Ya, menutup Ya, diri nggak, Bu? Ya, tutup diri. Kan disebut nggak Merasa beriman, beriman. nggak terima. Mereka juga kan orang KTP-nya Islam, hajinya iya. bolak-balik. Nah, nah, Yang terakhir bahkan uang korupsinya dipakai umroh lagi. nah, Ya kan disebut Nah, nggak beriman juga nggak mereka nggak terima. ya itu dia. Cuman yang saya pikirkan, nggak takut ya, nggak takut ya gitu loh. Nah, Nggak coba takut terusin. sama, nggak takut apa, kan? Nah, terusin. Kok rasa takutnya kok nggak ada sama sekali. Lanjut, lanjut. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. Sadar. Terus, Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Jadi nah, mereka udah ditutup penyakit, Allah nambah lagi. udah sakit, sakit hati udah. karena sombong. Ditangkap KPK juga dadah-dadah aja, Bu. Ya, ya makanya itu kayak Senyum-senyum. kayak bukan manusia gitu loh, kayak Ya bukan manusia, udah kayak jin, sakit. Udah kayak sakit jin. gimana? Udah sakit. Tapi sakitnya kenapa massal, Kang Ip? Banyak gitu loh. Maka tadi para pemuka kaum udah Karena banyak. penduduk ya. Ya itu dia, kan Penduduknya. hancur negaranya. Ya makanya nunggu hancur dulu nih kayaknya negaranya mesti hancur baru sadar nih orang-orang nih. Ya saya nggak mau ikut Nah, hancur kan, kasihan Nah, saya dong. makanya tadi jangan silent. Harus Eh, menyuarakan kebenaran walaupun lewat apa aja, Bu. Gitu. tapi Dengan nggak segala didengar, sikap. Kang. Nggak Iya, Iya, didengar. oh, Tidak bener. akan didengar. kan kewajibannya Kita menyampaikan kebenaran. Itu udah selesai. Nah, tapi itulah saya Sampaikan yang aja nanti berarti. akan diselamatkan, Bu. eh 27 Hmm. ayat 9 2753. ada jadi 3 mana? Mana nih nggak berubah? 2753. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa. Oke deh, kita nggak selamat di dunia ini, tapi nanti kita selamatnya di dunia akhir gitu ya. Bukan. Kan tadi apabila bencana datang tidak hanya menimpa orang jolim saja. Ya, Yang betul. baik-baik kena juga nggak, Bu? Kena dong. Kena Kena, juga. Kenapa kena Mm, juga? mm, tapi nanti diselamatkan. Ya siapa yang Selamat. diselamatin? Oh, oke deh. Selamatinnya di dunia kan? Beriman. Yang beriman, Yang, yang eh, beriman. Yang yang beriman dan beriman bertakwa. pasti diselamatkan, Bu. Tidak akan terkena Iya. bencana itu. Oke. Jadi kayak ada bentengnya ya. Iya, ketika ada bencana yang beriman pasti akan diselamatkan. Semoga, semoga. Iya, ciri. Maka tadi jangan diem, sampaikan kebenaran, suarakan kebenaran. Gitu. Karena, Kalau diem kena juga ya. nah kena juga. Jadi Kembali. kalau diam kita juga salah. Walaupun kita juga Iya. hanya ngomong di antara teman-teman saja. Itu udah cukup. Ya, kalau ngomong keluar juga susah ya. Nggak didengar kata Bu Ratna. Iya, Itu tadi nggak didengar. Iya. kan tadi dengan segala resiko, bahwa orang sekelas Nabi Rasul aja masih Oh, ditolak, resiko. Bu. Harus pakai resiko Bu Ratna. Hmm. Kalau nggak pakai resiko nggak Iya, bisa. Iya, sekelas Nabi iya Rasul bener. aja, Bu, sekelas Nabi Rasul yang bawa mujizat aja masih ditolak. Ya, 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 ya. Apalagi Apalagi kita. orang sekelas kita. Tapi kan tetap kebenaran mesti disuarakan. Diterima, Ya, alhamdulillah. Ditolak, ya alhamdulillah sudah menyampaikan. Baikkan. Itu Menyampaikan. jaminan, Oke. jaminan tuh dari Allah kalau kamu peduli, kamu diselamatkan gitu Bu, dari bencana itu. ya, ya, ya. Ya, kita masuk 57-nya nih. 57. 57. Maka kami selamatkan dia beserta keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah mentakdirkan dia termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan. Ini Nah, Nabi Nuh kan ini. nah,
Sekarang berurutan ceritanya dari 53. Dan telah kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa. Oke, yang beriman, yang bertakwa selamat nggak? Ya, Selamat. Selamat. Lanjut. dan ingatlah kisah Lut ketika ia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisah itu sedang kamu melihatnya? Nih, ingat kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, Ah, "Mengapa kamu mengerjakan fahisah, perbuatan keji, Bu? ya, 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 Iya. sedang kamu melihatnya." ya, Jadi kan ini orang-orang juga tidak semuanya mengerjakan, Bu. ya, Tapi melihat fahisah dikerjakan di depan mata mereka. ya. Gini Terus diam misalnya, aja. dulu, Oh, ya. Tapi dulu, nggak bisa berbuat apa-apa kali. iya dulu orang berbuat zina ngumpet, Bu. Iya, Tetangganya nggak tahu. Nggak ada orang yang tahu dia berbuat zina. Nggak ada betul. orang yang tahu kalau dia selingkuh. Mhm. Nah, sekarang perselingkuhan, pelakor, segala macam, perzinaan itu di depan mata, Bu. Gimana coba? Di medsos. Di medsos sengaja diposting kan segala macam. Ya, belum lagi LGBT dan lain sebagainya. Itu kan di Iya, depan mata tuh. ya. Iya. Nah, terus Ya. Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatan. ini kan kamu kan sudah melanggar ini udah Ya, melampaui batas dan ini sudah di depan mata. Kamu melihatnya kan dari gitu ya. Bukan Heeh, lagi yang tersembunyi nih. Lanjut. heeh. Maka tidak lain jawabannya kaumnya melainkan mengatakan, usirlah Lut bersama keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwakan dirinya bersih. Nah, apa jawaban kaumnya ketika diingetin, Bu? Ah, lu sok suci lo ah. Usir. Sok suci lo ah gitu. Diusir kan? Oh, Oke, sok suci, sok bersih, dan seterusnya sok alim. Nah, gitu, dan seterusnya. Karena mereka lebih banyak. iya. Ah, apa 57-nya? Maka kami selamatkan dia beserta keluarganya kecuali istrinya. Kami Nah, telah mentakdirkan dia termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan. kenapa istrinya? Karena istrinya termasuk kaum yang itu zolim juga kan. Nah, karena pendukung. Istrinya juga pendukung kaumnya, Bu. Iya, iya. Tidak peduli, tidak diselamatkan juga. Yang diselamatkan siapa? Nuh dan kaumnya yang beriman tadi. Iya. Dari bencana yang menimpa kaum kaum Lut. Apa bencananya, Bu? Maka kami turunkan hujan atas mereka, hujan batu. Maka amat buruklah hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang diberi peringatan itu. Nah, itu yang terjadi di Gomorrah, Bu. Oh, Gomorrah. Itu kan ada Gomorrah. bekasnya kan? Pompei atau Gomorrah. Nah, yang Nuh dan kaumnya diselamatin. Lut, yang peduli, yang nggak peduli termasuk istrinya, apalagi istrinya pendukung. Maknanya apa? Orang yang masih peduli akan diselamatkan ketika datang bencana. Gitu, supaya tidak terkena bencana akibat perbuatan zolim, maka setidaknya kita peduli, tetap menyuarakan, Bu. Ya, Nah, oke. ditolak, diterima itu urusan mereka, urusan kita, kewajiban kita, ya sampaikan saja. Gitu. Ya. Oke, kembali ke surat 7 tadi. Sampai ayat berapa tadi? 8, 97. 98. 97 tadi. Ya, lanjut. 96 terakhir. Ya, 98 sekarang. 97, 98. Halo? Ya, Pak. Siapa? Aku ya. Ya, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik ketika mereka bermain? jadi azab bencana itu bisa datang malam hari antara jam 4 sampai jam 7 pagi atau di waktu pagi, di waktu duha. Matahari sepenggalahan naik duha. Duha, bak sunat duha. Jadi bisa Hmm. pagi, subuh,
atau duha. Duha itu antara jam 8 sampai jam 11. Ya. Jadi bencana bisa datang pagi, bisa datang pagi itu malam, subuh ya, atau bisa datang waktu duha. Itu ya. Terus 99. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dan azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jadi azab itu bencana itu datang tak terduga juga di arah yang tidak diduga, entah kapan waktunya. 100. Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki, tentu kami azab mereka karena dosa-dosanya, dan kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar. 102-nya. 101. Negeri-negeri yang telah kami binasakan itu, kami ceritakan sebagian dari berita-beritanya kepadamu. Dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka mereka tidak beriman kepada apa yang dahulunya mereka telah mendustakannya. Demikian Allah mengunci mata hati orang-orang kafir. Satu lagi. Terakhir. Dan kami telah mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Nah, gitu Bu. Jadi kebanyakan manusia tidak memenuhi janji. Kebanyakan manusia tidak komitmen. Dengan pendiriannya sendiri ngaku beriman tapi tidak komitmen. Yang ngaku moderat ternyata menyimpang. Itu aja manusia itu tidak menepati janjinya, tidak menepati komitmennya gitu. Maka yang terjadi adalah bencana. Bencana. Ya, nanti kita akan baca keterangan Su'aib di surat yang lain. Yang kedua, apa tadi surat kedua? Surat ke-9. Ya, nanti di pertemuan berikutnya 9. kita akan lanjutkan surat 9-nya, surat yang kedua ya. Surat 9 mulai ayat berapa tadi? 70. 70. Ya, 9 ayat 70. Dari 68 sampai 70 ya. Gitu. Baik, itu saja. Bapak Ibu, terima kasih sudah bisa bergabung hari Terima ini. kasih. Kita Makasih, tutup Kang. dengan Makasih. auzubillahiminasyaitonirrajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Turnuhun Kang Ip. Makasih, Kang Makasih. Ip. Makasih Bu Nuhun, Ida, Kang. Bu Kopi.